ketika penyembelihan ini ditujukan kepada selain Allah, ditujukan untuk penunggu tempat tersebut, ya kan, biar proyeknya tidak diganggu, atau biar nanti ketika bangunannya sudah jadi semakin laris, maka ini dapat menjerumuskan ke dalam podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali di serial podcast Surabaya Mengaji, yang insya Allah seperti biasa kita akan membahas seputar tema-tema menarik yang sedang hangat diperbincangkan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan guru kita, yakni Ustadzuna Muhammad Azhari LCMA. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Masya Allah. Pada kesempatan kali ini Ustadz, mohon izin kita membahas tentang penyembelihan Ustadz. Nah Ustadz, fakta di lapangan itu Ustadz, kita sedikit mengagetkan Ustadz. Jadi ada suatu ritual yang mana itu sebelum membangun suatu bangunan Ustadz, diwajibkan untuk menyembelih hewan Ustadz, seperti kerbau, sapi, kambing dan lain sebagainya Ustadz. Kemudian kepala hewan tersebut Ustadz ditanam di bawah bangunan tersebut Ustadz, dengan harapan ketika berjalannya proyek tersebut dilancarkan dan pekerja-pekerjanya diberi keamanan Ustadz. Sebelum kita berbicara jauh tentang ritual ini Ustadz, di dalam Islam Ustadz, apakah penyembelihan ini termasuk dalam hal ibadah ya Ustadz? Monggo Ustadz. Iya, jadi menyembelih ini adalah salah satu perbuatan yang memang Allah pilih sebagai salah satu ibadah yang khusus hanya boleh ditujukan kepada Allah. Ya, kayak sholat, puasa, itu adalah ibadah-ibadah yang sengaja Allah pilih, yang mana hanya boleh ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dalam hal ini menyembelih pun juga termasuk salah satu ibadah yang Allah pilih sebagai suatu ibadah yang mana tidak boleh bagi seorang muslim dalam rangka beribadah penyembelihan ini ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena yang demikian itu dikhawatirkan bisa, atau karena yang demikian itu dapat menjerumuskan ke dalam syirik, ya, sebuah dosa yang paling besar dan sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam sebuah surat yang mungkin kita sudah hafal semua, yaitu surat Al-Kautsar. Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar, ya, fasholli, dan salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah untuk Tuhanmu juga. Masya Allah. Ya, jadi yang namanya salat dan menyembelih ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula mungkin kita pernah mendengar ada ayat yang bunyinya, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwasanya salatku, kemudian penyembelihanku, di sini disamakan ibadah salat, ibadah menyembelih, ya. Kemudian hidupku dan matiku seluruhnya hanya milik Allah atau untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi dari hal-hal ini semua dapat kita simpulkan bahwasanya penyembelihan adalah salah satu ibadah yang Allah pilih dan hanya khusus boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, Masya Allah. Terus kemudian ini Ustaz, di dalam Islam apakah ada macam-macam penyembelihan ya Ustaz? Dan kira-kira apa saja Ustaz ya? Iya, jadi penyembelihan secara hukum asal ini terbagi jadi dua. Ada penyembelihan yang memang dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dan ini hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Dan di situ ada kurang lebih tiga macam. Yang pertama adalah hadiyu. Hadiyu itu ketika haji, dam dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akikah, ya. Akikah ketika anak kita lahir, hari ke-7 disunahkan untuk akikah. Dan yang ketiga adalah al-udhiyah atau kurban, ya, menyembelih ketika Idul Adha. Jadi itu adalah tiga ibadah, ya, yang masuk ke dalam kategori penyembelihan dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jenis pertama. Jadi penyembelihan yang memang dalam rangka ibadah, ya. Yang kedua adalah penyembelihan yang bukan dalam rangka ibadah, ya. Contohnya misalnya nyembelih hewan untuk dijual dagingnya, ya. Kemudian nyembelih hewan untuk dimakan sendiri, ya. Menyembelih hewan untuk dihidangkan ke tamu, sebagaimana ceritanya Nabi Ibrahim ketika kedatangan malaikat,
beliau mengambil anak sapi disembelih dihidangkan ke tamunya. Nah, ini masuk ke jenis yang kedua, yaitu penyembelihan yang memang bukan diniatkan dalam rangka apa? Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu. Masya Allah. Selanjutnya ini Ustaz, jika menyembelih ini adalah ibadah Ustaz ya. Nah, kira-kira jika menyembelih ditujukan kepada selain Allah Ustaz, ini hukumnya bagaimana Ustaz ya? Iya, tadi sebagaimana sudah kita sebutkan di awal, bahwasanya Allah telah memilih penyembelihan ini ketika diniatkan taqarrub, ketika diniatkan mendekatkan diri, ya, ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti ketika penyembelihan ini ditujukan kepada selain Allah, ya, mungkin ditujukan seperti tadi ya, ditujukan untuk penunggu tempat tersebut, ya kan, biar proyeknya tidak diganggu, ya, atau biar nanti ketika bangunannya sudah jadi semakin laris, ya, maka ini dapat menjerumuskan ke dalam syirik. Ya, itu yang pertama. Kita tahu namanya syirik wal-iyazubillah adalah dosa yang sangat besar yang menjadikan orang kekal di neraka wal-iyazubillah. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya adalah syirik besar. Ya. Kemudian juga saking bahayanya atau saking syariat Islam ini menjaga supaya jangan sampai umatnya terjerumus ke dalam menyembelih untuk selain Allah, itu sampai-sampai kalau ada suatu tempat, ya, suatu tempat penyembelihan yang mana di situ identik disembelih di tempat tersebut hewan-hewan disembelih untuk ditujukan kepada selain Allah, ya. Misalnya ada seorang muslim pengen nyembelih hewan di situ, meskipun diniatkan untuk Allah, ini dalam syariat dilarang. Ustaz. Ya. Padahal niatnya nyembelihnya untuk Allah, cuman di tempat apa yang identik dengan penyembelihan kepada selain Allah. Itu adalah salah satu cara syariat dalam mencegah wasilah atau sarana menuju syirik besar, ya. Karena di antara tujuan syariat itu bukan hanya melarang inti, ya, perbuatan intinya saja, tapi syariat juga menjaga umatnya, menjaga pemeluknya dari sarana-sarana yang dikhawatirkan bisa menjerumuskan ke dalam hal yang terang tersebut, ya. Sekarang kalau kita lihat orang muslim mau nyembelih hewan misalnya memang niatnya untuk Allah, ya, tapi di tempat yang di situ identik banyak penyembelihan ditujukan kepada selain Allah. Mungkin pertama dia ya untuk Allah, ya. Lama-lama mungkin dia kenapa ya kok aku rasa nyaman, terpengaruh, ya, terpengaruh. Sedikit banyak terpengaruh. Lama-lama waliyazubillah akhirnya menyembelih untuk selain Allah, ya. Itu salah satu bukti bahwasanya syariat sangat menjaga dari sarana yang menyebabkan ke dalam kesyirikan. Itu yang pertama. Jadi menyebabkan syirik. Yang kedua, ini di antara ancaman menyembelih untuk selain Allah ini akan terkena laknat, ya. Dan kita tahu yang namanya laknat ini adalah kemurkaan Allah, dan itu adalah salah satu ciri dosa besar, ya. Jadi dosa besar itu adalah di antaranya adalah apa? Di antara ancamannya adalah laknatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Bahwasanya Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allahu akbar. Masya Allah. Ini mungkin yang terakhir Ustaz. Ritual ini kan sudah dikatakan lumrah Ustaz, ya, di kalangan masyarakat kita Ustaz. Nah, mungkin ada nasihat Ustaz dari antum Ustaz berkaitan tentang ritual yang tadi sudah Anda singgung tadi Ustaz, menanam kepala hewan sapi atau kerbau itu Ustaz. Monggo Ustaz. Iya, jadi yang pertama adalah kita harus yakini bahwasanya syirik adalah sumber seluruh bencana. Ya, ini mindsetnya masyarakat harus dirubah. Jadi sebagian mereka mungkin berkeyakinan ritual-ritual seperti ini dapat melariskan dagangan, ya, dapat mendatangkan rizki dan sebagainya. Malah sebaliknya, itu malah menyebabkan datangnya bencana waliyazubillah, ya. Begitu pula sebaliknya, tauhid lawannya syirik, kan seperti itu. Nah, itu adalah sebab makmurnya suatu daerah, ya, sebab beruntungnya seseorang di dunia dan di akhirat, ya. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal itu sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nur, ya, dalam surat An-Nur Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim, ya. Sungguh Allah berjanji kepada wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalian, wahai kaum muslimin,
mereka akan diuntungkan, jadi dijadikan pemimpin di muka bumi ini sebagaimana orang-orang sebelum kita jadi pemimpin, ya. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum, dan Allah akan jadikan agama mereka ini sebagai agama yang mulia, ya, agama yang diridhoi oleh Allah. Maksudnya Islam ini akan berjaya di muka bumi ini, ya. Kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, Allah pun akan mengganti ketakutan yang terjadi di sebagian kaum muslimin dengan rasa aman. Ya, jadi syarat kalau kita pengen umat Islam berjaya di muka bumi ini, kemudian Allah jadikan agama Islam agama yang mulia, yang tinggi, kemudian ketakutan kaum muslimin di dunia ini menjadi keamanan. Syaratnya apa? Allah sebutkan di akhir ayat, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, yaitu mereka hanya menyembahku dan tidak melakukan syirik kepadaku, ya. Jadi salah ketika orang berkeyakinan perbuatan ini dapat melariskan rezeki, menyembelih ditujukan kepada jin ini dapat menjaga keamanan dan sebagainya. Salah, malah sebaliknya itu menyebabkan kehancuran, ya. Dan kalau kita perhatikan dalam surat Al-Jin, ya, dalam surat Al-Jin itu Allah menceritakan bagaimana para jin ini menceritakan kelakuan sebagian manusia. Ya, di situ disebutkan wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Para jin ini bercerita wa annahu kana rijalum minal insi. Di sana ada sebagian kelompok dari manusia ya'udzuna birijalin minal jin, minta perlindungan ke jin. Nah, ini kan mirip nyembelih biar nggak diganggu sama penunggunya, kan gitu, ya. Jadi sebagian manusia, sebagian laki-laki dari kalangan manusia ada yang minta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Apa yang terjadi? Apa buahnya? Fazaduhum rohaqa, malah jin tersebut semakin membuat takut orang-orang tersebut, ya. Jadi bukan malah dijadikan aman, dilindungi, tapi malah semakin diteror, ya, malah semakin diganggu, ya. Jadi itu menunjukkan bahwasanya perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang tidak baik. Kemudian mungkin yang terakhir, poin terakhir, ketika seorang manusia yang telah Allah beri akal sehat dan dia bisa berpikir dengan baik mana yang baik dan mana yang buruk, ketika orang tersebut menuruti ajaran-ajaran seperti ini, perbuatan seperti ini, nyembelih ini, menanam kepala, lama-lama orang seperti ini akan semakin nggak benar, akan semakin nyeleneh. Ya, coba perhatikan. Mungkin pertama disuruh nanam kepala sapinya tok, ya. Nanti lama-lama jinnya ngasih tahu tanam sapi-sapinya, kan seperti itu. Satu ekor dulu pertama, ya. Lama-lama 2 ekor, 3 ekor. Nanti suruh nanam yang lainnya. Jadi semakin seseorang terbuai, semakin seseorang tenggelam dalam kesyirikan dan kekhurafatan, ini akan semakin jauh akalnya. Dia akan semakin melakukan hal-hal yang nggak masuk akal seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Syukran jazakallah khairan atas pemaparannya. Nah, teman-teman sekalian, kita akhiri serial podcast hari ini. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari yang beliau jelaskan. Dan kami informasikan ke teman-teman sekalian untuk bisa menyaksikan episode podcast yang sebelumnya dan yang akan datang insya Allah. Syukran jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.